Shalom Bapak Saudara, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan saya percaya Bapak Saudara tetap dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara juga sedang dalam kelemahan, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita semua. Bapak Saudara, firman Tuhan di hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Saudara, banyak ajaran Kristen yang menganggap bahwa kehadiran Roh Kudus terbukti melalui berbagai manifestasi. Misalnya, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus bisa berbahasa roh, atau tertawa dalam roh, atau ada yang tumbang dalam roh. Ada juga yang memberi kesaksian bahwa pernah dibawa Roh Kudus ke surga atau ke neraka. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita akan melihat sisi lain dari karya Roh Kudus yang tidak kalah hebatnya. Berbeda dengan fenomena-fenomena atau manifestasi-manifestasi tadi yang sulit untuk dipastikan kebenarannya, karya Roh Kudus yang akan kita pelajari hari ini bersifat lebih pasti dan bisa diukur. Bapak Saudara, di dalam firman Tuhan, kita melihat bahwa Yesus berkata tentang karya Roh Kudus bagi para murid-muridnya. Ia berkata, adalah lebih mudah bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, maksudnya, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa maksudnya menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman yang dilakukan oleh Roh Kudus? Yang pertama, Saudara, Roh Kudus akan menghakimi dunia dalam hal dosa. Keberdosaan adalah hal yang serius di dalam Injil Yohanes, terutama bukan terletak pada kegagalan untuk melakukan apa yang baik, tetapi justru juga terletak pada kegagalan untuk memahami bahwa Tuhan Yesus adalah solusi bagi dosa kita. Orang Yahudi menganggap dirinya tidak berdosa. Melalui kekuatan Roh Kudus, di dalam kesaksian murid-murid, dunia akan dibuktikan bersalah, ditegur, bahkan dibawa kembali kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Roh Kudus akan menghakimi dunia dalam hal kebenaran. Di mata orang-orang Yahudi, Yesus bukanlah orang yang benar. Yesus seringkali dicap sesat, dianggap orang Samaria, orang kerasukan setan, orang gila. Ia disamakan dengan penjahat. Walaupun pada akhirnya orang Yahudi tidak berhasil menemukan kesalahan Yesus sama sekali. Tetapi akhirnya Yesus tetap diperlakukan seperti seorang penjahat yang bersalah. Nah, kedatangan Roh Kudus, Saudara, akan menunjukkan bukti ketidakbersalahan Yesus. Kenapa? Karena kedatangan Roh Kudus dimungkinkan ketika Yesus kembali kepada Bapanya. Dan peristiwa Yesus naik ke surga, kembali kepada Bapanya, adalah satu bukti bahwa pekerjaan Yesus di dunia telah memuaskan hati Bapa. Dengan kata lain, kenaikan Yesus ke surga adalah bukti Yesus tidak bersalah dan Bapa membenarkan pekerjaan Yesus. Lalu yang ketiga, Roh Kudus akan menghakimi dunia dalam hal penghukuman. Hal ini ditujukan melalui penghukuman atas penguasa dunia ini. Kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah kekalahan atau kelemahan bagi dia, tetapi adalah kemenangan bagi dia akan penguasa dunia, kemenangan atas kuasa roh jahat. Dan ini adalah berita yang menghiburkan bagi para pengikut Yesus, termasuk kita. Bahwa saudara, banyak penguasa di dunia ini yang menganiaya pengikut Yesus. Pada zaman dulu, penguasa Romawi menganiaya murid-murid Yesus. Tetapi Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi
kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan si jahat karena kuasa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Ini adalah satu penghiburan bagi kita bahwa orang-orang yang jahat, orang-orang yang membawa penderitaan pasti akan dihukum oleh Tuhan. Bapak Saudara, karena itu jangan takut memberitakan Injil, jangan takut mengikut Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dan bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini firman-Mu telah disampaikan bahwa pekerjaan Roh Kudus telah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang berdosa, tetapi di saat yang sama juga mengingatkan kami akan anugerah Tuhan yang telah membebaskan kami dari kuasa dosa, akan kematian Kristus yang menebus kami, yang menggantikan kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mengandalkan kuasa Roh-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong setiap anak-anak-Mu untuk aktivitas hari ini juga kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan setiap apapun yang dilakukan bersama dengan kuasa Roh Kudus bisa dilakukan dengan maksimal dan berhasil. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.